Halo Sobat Jeep. Halo Sobat Jeep. Jumpa lagi di channelnya Jeep TV. Sekarang kita ngapain nih, Ren? Yo, ini sekarang spesial banget nih buat kita karena ini kesempatan yang langka menurut gua. Kita dulu pernah bikin komparasi kayak gini, 3 generasi Jimny. 3 generasi. Jimny generasi pertama, 2, 3. Dari LJ80, SJ410, sama JB43. JB43. Itu 3 tahun yang lalu, udah lama ya? Udah lama. Itu adanya di Inside Jimny. Inside Jimny yang ke-9 tuh, terakhir. Nah, sekarang kita dapat kesempatan lagi buat ngetes 2 generasi Jimny nih. Jimny generasi 4, JB74 yang gue pakai, sama Bimo nih pakai JB43. Nah, apa aja yang kita bakal tes nih 2 mobil ini? Tonton terus Sobat Jeep videonya sampai habis ya. Oke Sobat Jeep, nah ini kita biar adil ya karena ini kita di track off-road. Jadi tekanan angin mau kita samakan nih sesuai rekomendasi pabriknya masing-masing ini nih. Yang ada di stikernya itu tuh. Benar. Bimo itu dia tekanan anginnya ada di 23. Gua depan 23, belakang 26. Gua nih di 26. Rata depan belakang. Biar kita sama nih semuanya dapetinnya, maksudnya suspensinya kan kalau lo tekanan anginnya di 30 udah beda dari rekomendasi kan. Nah, enaknya kita karena sama-sama kosong di 23-in aja kali ya, paling rendah ya. Oke, ban non MT juga soalnya. Iya, bannya HT kan nih. Kebetulan dua-duanya sama nih, standaran. Jadi kita langsung lihat nih. Yuk, mana yang paling jago. Oke, parameter 1 kita bakalan tes akselerasi JB74 yang gue pakai dan JB43 yang Bimo pakai. Kita ini akselerasinya di tanah dan pakai 4H karena mau nguber 0 sampai 50 karena treknya pendek. Jadi kalau 0 sampai 60 kayaknya nggak memungkinkan, braking pointnya juga kurang panjang. Jadi kita 0 sampai 50 aja cukup nih. Dan untuk dapetin hasilnya kita pakai Race Logic. Nah, ini alat untuk mengukur akselerasi dari 0 sampai 100 yang akurat dan dipakai sama teman-teman test driver nih. Gua sekarang udah pakai 4H dan traction control gua matiin, AC mati, Race Logic udah standby. Oke, dan kita coba akselerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ini lumayan licin ya. 1, 2, 3. Hihi. Berapa nih? Ngeremnya susah. Bimo kayak apa nih nanti? Kita lihat waktu gua 0 sampai 50 nya berapa. berapa, Ren? Gua 4,7 detik dong. 4,7. Nanti lo nggak tahu nih berapa. Sekarang lo gas, Mas. Kayak apa mobil lo? Ya. Ah, Bim, gua tadi karena mobil gua pakai traction control gua matiin. Oh ya gitu. Nah, gua nggak ada. Mobil lo kan nggak ada. Ya udah lo tinggal gas aja. Gua pakai D doang sih tadi. Tapi kita di 4H kan? 4H. Ya udah. Ada 4H. Gua samain aja 4H sama D. Iya. Oh ya udah. Gitu. Sip, gas. Gas. Oke Sobat Jeep, sekarang gua coba JB74 nih. 0 sampai 50 km/jam dan mode gua matiin AC dan gua coba shifting nih dari 2 ke D. Dapat berapa itu dia? Oke, tahan 2000. Dapat berapa nih? Iya, ini. Mukanya. Tapi kayaknya feeling gue 050 nya cepetan gue nih. Tapi kita lihat langsung di Race Logic ke Bimo ya, kayak apa. Bimo masih kalah. Waktu lo berapa tadi? 6 6 kan? 6. Gua 4,7.
Lewat lo. CC lo berapa? CC gue berapa? CC gue 1328, tanggung banget deh. Lo mesin M13 nih, dia 13A tuh gua. M13A-nya lo HP-nya cuma 80 ya? Ya 82 something lah. 82, iya lah, ya segitu kan? 80-an, dan sebenarnya pick HP-nya kita sama, di 6.000. 6.000. Cuman gue di 100. Gue juga 6.000. Iya. Jadi gue akselerasinya juga lebih cepat, dan itu pengaruh juga dari final gear sih, menurut gue. Gue ini 4,09. 4.090. Iya. Kalau gue final gear-nya 4.300. Lo kalau lo di 1145 ya? 145 gue. Kalau anak gym ini biasanya tahunnya 1145, 843. Nah ini 1145. Piniannya 11, set gear-nya 45. 45. Karena gua nggak tahu ini berapa. Belum pernah bongkar kita. Kita bongkar. Pokoknya 4300. Nah, sobat Jeep yang tahu tulis tuh di Tulis. bawah. Sekalian kita. Kasih tahu kita sama teman-teman yang lain. Iya. Jadi gimana kesimpulannya nih? Kesimpulannya gua menang dong. Iya. Udah mutlak ya nggak sobat Jeep? Di atas kertas ya, di atas brosur menang lo. Dan prakteknya juga menang gue. Iya. Itu Oke. perbedaannya 6 detik sama Badannya gua 4,7 detik, 4,7. lo 6 detik. Lumayan nih jauh. 0,50 dengan 4H di permukaan tanah. 1,3 detik kita beda. Ya. Oke, next kita berikutnya parameternya. Oke, parameter berikutnya sobat Jeep, kita bakalan tes crawling ya, Bim. Metodenya kita di 4 low, shifter kita taruh di L, terus kita lepas gas. Kenapa Lepas ditaruh lagi. di L? Karena kita kan matic ya. Mm. Jadi kalau di 4L torque converter bacanya tuh ringan. Biasanya Ya. bisa start di 2 tuh giginya. Langsung shifting kedua ya. Langsung shifting kedua. Jadi begitu 4L kita jalan, dia nggak ada beban langsung di 2 tuh. Dua. Kenceng mobilnya. Jadi makanya biar untuk ngantisipasiin itu kita taruh di L biar dia satu terus. Lo kebalik lo. Kalau taruh di D bisa shifting kedua. Oh iya. Kalau di L, Kan dia ada L2. iya. Salah mulu. Ngeles lah. Udah ya, Yuk, duluan. siapa duluan? Gua dulu Kan lo nih. menang, lo duluan. Ya udah deh. Yuk. Ini parameter 2, kita tes crawling. Dan yang pasti sekarang kita masukin ke 4L dulu. Dari 4H tadi 4L, ini kita modelnya pakai stick. Jadi enak, tinggal dari 4H tinggal tekan, masukin 4L. Dan seperti yang tadi Bimo bilang, ditaruh di L. Shifting gearnya di L. Oke, kita coba jalan. Wah, sejauh ini antara 2, berapa nih? 2,7, 2,9. Lumayan pelan. Ini nggak digas ya, kaki gue di sini nih, tuh nggak dipegang apa-apa. Gue antara 2,7, 2,9. 2,7, 2,9. Oke, sekarang gua coba lebih low mana nih? Gua sama JB74-nya Rindra. 3, 2, 1. Kepala 3 terus gue. Kok ngegas? Kayaknya mobilnya Lihat deh. ngegas lebih kencang Bimo. Berarti gue menang nih. Kepala 3, kepala 3. Gue kepala 2 gede, Bimo kepala 3 kecil nih. Kepala 3 terus gue. Kepala 3 terus. Mau diadu bareng nggak? Itu jelas tuh. Iya kan? Kalau sekarang kan bisa jadi si ngebacanya lo 3-nya ini kan 0 komanya ngaco kan? Gue tadi soalnya cepet 3-nya gini-gini nih. Oke, sekarang kita jajar kita rendengin deh. Ayo, Biar jelas. ya. Kita gas 2 nih. Oke, start berdua nih kita. Drag race. Gila, drag race. Pelan-pelanan. Oke. Spion to spion nih. 3, 2, 1, go! Curang dia duluan mulainya. Enggak. Tapi lebih dulu. Dadah. Emang lebih kencang. Lebih kenceng gue. Lebih kenceng JB43. Dia kalah lagi. 2 kali lu kalah. Tapi masih banyak nih challenge. Masih ada berapa lagi? Masih ada 5 lagi kali. Nah, Satu berapa sih? Gigi satunya? gigi satunya gue itu 288. Beda tipis sama Lo gue. 287. 287. Bedanya dikit. Tapi Bedanya pas tipis. dipraktekin Low gearnya sebenarnya kita sama nih. Transfer case-nya. Kita sama-sama 264. kepala 264 kan. Oh, ya pokoknya sama lah. Outer bannya gue penasaran. Outer bannya. Bimo itu bannya kan 205 205 gue. Itu 26,5 ya kalau dikalkulasi Iya. in. Nah, sedangkan gua tuh 195 80 gua.
ring 15 sama-sama 15. Kalau di-convert ke Kalau ke inch gua 27. Tapi harusnya lo lebih pelan karena diameter lo bannya lebih kecil. tapi kok lebih kenceng. Bedanya dikit-dikit ya. Tapi final gear gua 443. Lo Iya. final gear-nya 4090. 4090. Jadi Bedanya segitu. bedanya lumayan tuh segitu tuh. Jadi sobat Jeep, kalau off-road tuh rasio gear tuh bener-bener ini banget ya. Kepake. Pakai banget. Pengaruh banget. Pengaruh banget. Semakin pelan semakin jago mobilnya. Ya. Jadi jago mana sekarang? Ntar dulu. Parameter lagi masih ada 5. Parameter berikutnya. Yes. Oke. Oke, parameter berikutnya. Ini gua posisinya udah rebah banget ini. Coba kita lihat parameter berikutnya apaan. Ini. Tes nanjak, yoi. Yang ini. Enggak lah, yang sebelahnya. Emang kurang kerjaan banget. Gua susah keluarnya. Mari. Aduh, ini tegak banget ternyata. Pantesan gua. Lumayan segini. Iya, pantesan Keren. gua rasanya di dalam mobil kayak mau kebalik ke belakang. Ya, ini parameter berikutnya nih sobat Jeep. Bukan di sini kan? Bukan di sini. Bukan di sini. Ini terlalu tegak. Ini mobilnya kayak kalau dinaikin jeblak ke belakang nih, kebalik. Kita bakal nanjak yang lebih landai ini. Ini kayaknya 60 derajat kayaknya ya, hampir ya. Ada. 60 derajat. Kita nanjak yang 45 derajat aja. Apa yang mau kita tes di sini berarti, Tim? Crawling ke atas Nanjak. dan torsi ya. Torsi, terus stop and go ditanyakan gimana? Top end gue ditanjakan, lo ngelantangin ini. Ya kan dicoba, kan di-compare. Oh, boleh. Jadi kita nanjak, di tengah kita berhenti ya. Ah, Siapa yang kuat naiknya ya. Tapi dipatok RPM-nya di 2000 gimana? boleh. Kita bakal naik nih di sini nanjak atas torsi. Torsi lo berapa? Torsi gua di 4100 itu gitu. Dia lupa. Di torsi gua tuh 130 Nm di 4000. Kita lihat nih siapa yang paling kuat nanjaknya. Gua akan naik ke atas. Kita coba berhenti di tengah, terus jalan lagi bisa apa enggak. Dia nggak bisa naik. Udah nggak bisa naik. Awas. Ini ternyata tanjakannya kan levelnya beda ya. Ada artikulasinya dikit. Artikulasinya. Jadi Bimo nggak bisa naik nih. Soalnya kan dia nggak kayak mobil gua, ada brake LSD-nya. Hampir kesulitan ya dia kayaknya ya. Bimo tadi naik. Ya ini karena tanjakannya emang levelnya beda nih, kiri kanan. Jadi emang ada artikulasinya. Dan Bimo JB74 itu kan kosong tuh gardannya, nggak ada LS-nya atau nggak ada locker, nggak ada traction control, beda sama punya gua. Kayaknya gua pasti lebih gampang nih naiknya. Hehe, susah ya? Bagus banget. Hehe. Susah kalau dialusin, kalau dirayap. Tapi kalau agak sedikit dikasar, Momentum. agak sedikit. Lo susah kan tapi kan di Momentum. atas kan karena ya Karena udah beda ininya, karena udah kontur regulasi, tanahnya iya. ya, udah regulasi. Nah kalau gua kemungkinan dapat biarpun mungkin hilang traksi sedikit ya karena Pengaruh ban juga bukan, kali ya? brake LSD-nya kan nggak langsung kerja. Oh, tunggu dia aktif tunggu dulu. dia spin berapa saat baru dia Jejak ngunci. gitu. Oke, giliran gua nih sekarang. Tadi Bimo tuh naik langsung ke atas ya. Dia nggak sesuai sama perjanjian kita berhenti di tengah. Melorot, Jack. Udah nggak bisa. Jadi gua nanti di atas naik berhenti di tengah dan lanjut lagi. Oke, siap ya? Oke guys ya. Di 2000 ya tadi ya? 2000, Rin. Berhenti. Iya, percaya gue. Gas. Iya. Asik ya teknologinya CB74-nya. Aktif. LS kan brake tuh dia. Aktifnya kalau udah beberapa saat spin baru cek dia akan ngebagi rem deh biar yang hilang traksi bisa dapat traksi lagi. Dia curang, udah ada hill start assist. Mobil gua mah canggih. Loh ini sangat membantu Mas Bim. Ya,
buat Gua setuju teman-teman sih. yang Gua setuju. belum terbiasa off-road. Sekarang itu paling susah memang kalau kita berhenti di tanjakan kan, apalagi Iya. kalau manual. Nggak disarankan justru, kalau nggak kepepet. Iya, dan juga startnya kan mesti ya kalau kita lagi di tanjakan, lagi off-road ya, di L start 1 sambil lepas koplingnya aja dari kondisi mati kan. Iya. Daripada resiko mobil jatuh, Mending langsung starter, starter mobilnya sambil di starter sambil masuk gigi. Kalau pakai low gear kemungkinan bisa naik tuh. bisa keluar. Itu hasil akhir. Oh iya, lihat Sekarang hasil belum akhir. final. Oh iya, siap. Oke? Oke, jadi Jimny gua menang karena kita sebenarnya rasionya emang nggak beda jauh Nggak ya. beda jauh. Tadi dari kita nyoba Tapi crawling. JB74 memang teknologinya udah lengkap. memudahkan Hmm. teman-teman untuk bermain light Main off-road ya. gitu. Jadi emang teman-teman yang benar-benar nggak biasa off-road pakai JB74 sih pas banget. Mm-mm. Udah tadi gue sampai di atas juga sempet hilang traksi kayak lo. Tapi lo langsung karena cep ya, ya. karena gue punya brake LSD ya naik. Bannya yang hilang traksi dikunci-kunci tuh sama remnya. Terus berhenti di tengah, nanjak. Gue tadi nanjak tuh waktu lepas ngobrol sama lo, udah lepas rem tuh. Tapi ditahan kan selama 3 detik. Udah deh, gampang naiknya. Oke, parameter berikutnya. siap. Oke. Oke, ini kita mau parameter selanjutnya. Tapi ternyata ketemu tamu kan di sini. Ketemu narasumber lamanya majalah Jeep, Tabel Otomotif, Heeh. dan biang keroknya Jimny. Nah, ikut kita. Ya, Om bikin Dennis lagi Jimny ngapain jadi di FPO-an. sini nih? Nih, Om Dennis. Apa kabar, Om? Baik. Apa kabar Om? Om Dennis Immanuel dari MMC, MMC. Pejaten. Nggak sengaja lu. Beneran? Bener nggak sengaja? Tadi dia datang situ kita dada-dadain aja. Atau Siapa lagi mobil jangkungnya? SPOA, Jimny SPOA. Pasti punya Om Dennis. Om Dennis, ini gue sama Rindra lagi komparasi JP43 sama 43. Gue langsung nanya deh. 4374. 74, salah lu denger. 4343 gue denger. 74, Oh iya. berarti gue salah. Gue langsung nanya aja Om. Iya. Kalau Om Dennis pilih 43 apa 74? Ya kalau gue pribadi sih, gue lebih suka yang ini ya. Soalnya ini bentuknya masih mendekati yang Gen 2 lah. Ini yang lama. Gitu lah. Oh. Ya karena gue old school ya, gue kalau ini agak-agak kayak Bodinya rounded ya, ada Karimun. bulat-bulat. Kayak Karimun, Rin. Karimun tua ya. Masih ada gen Jimny lamanya ya. Grill garis-garis ala Sierra. Siap. Inilah oke lah. Nih. Lampu bulat, sana bulat ya. Semuanya, ya. Mudah-mudahan. Tapi yang komennya Om Dennis jangan dimasukin parameter ya. Oh iya. Gue kalah lagi dong nih. lagi. Gue menang lagi. Oke Om, Om, kita mau lanjut lanjut. ngetes Oke, lagi. jalan. Ikut aja Om, kalau itu jalan-jalan sekalian ya. Om Dennis kan lagi ngetes mobil, kita juga lagi ngetes. Oh, lu yang ngetes ini. Heeh. Boleh nggak ikutan ngetes? Boleh. Boleh. Nanti kita habis pakai Om jajal deh, Silakan. cembungin situ juga boleh. Om. Siap Om. Siap, thank you, Om. Yuk, thank you. Oke, sekarang giliran gue mau coba parameter berikutnya, turunan tanpa digas. Tanpa direm, turunan pada digas tuh kenceng banget dong. Tanpa digas. Iya bener sih, tanpa digas. Sama. Iya bener. Lo bener, gue bener. Ini sekarang Bimo mau Jadi gimana Rin? Yang paling kenceng, yang paling kenceng kalah lah. taunya gue menang, lo menang yang paling kenceng gimana? Pakai timer. Gue stopwatch, lo start sampai bawah, gue stop. Oke. Stopwatchnya. Oke. Oke Bim, 3, 2, 1, go! Pencet dulu kan gue. Hop, Kenceng amat. kenceng banget dia. 12 detik loh, kebut banget. Oke, sekarang giliran Rindra pakai JB74-nya. Gue pengen tahu berapa nih. Oke, Rin. 3, 2, 1, go. Berapa? Gue kalah lagi, Cek. 15,30. Lo tau nggak kenapa lo kalah? Kenapa? Gue kan punya irisan kontrol. Jadi gue nggak resmi-resmi banget. Pakai rem curang berarti ya? Terserah. Kan tadi pakai irisan kontrol. Jadi kalau irisan kontrol jadi nggak aci nih, sahabat Jeep. Karena gue turun udah pasti direm sama si elektroniknya kan, si ininya. Nah sekarang kita murni coba engine brake-nya. Oke, tapi yang penting kita udah tahu kalau aktif si hill descent-nya Jadi 15,30.
kita lihat yang normal. Oke, sekarang kita coba Rindra JB74-nya yang tanpa hill descent. Siap, Rin? 3, 2, 1, go! Lo tadi pakai AC ya? Enggak, Enggak juga ya? enggak. Berapa? Dapat hasilnya 10,89. Kalah dong gua. Kalau apple to apple, gue menang. Tapi kalau fiturnya kita aktifin dan kita manfaatkan gitu ya, tetap Gua lebih. menang. Iya, karena kebantu. Listen control itu posisi segini 20 derajat juga udah bekerja sih. Iya. Dan biarpun emang masih kenceng nih di posisi L pun. Mm-mm. Jadi ya lebih lama 5 detik ya lumayan sih. Mm-mm. Jadi nggak ngeri. Kalau tadi gua turun lumayan kenceng, ngeri sih. Itu yang gue rasain, Rin. Dibandingin mobil gua tadi lebih kenceng gua sih. Berarti kita next Lanjut parameter. berikutnya. Siap. Oke, Kalah ada gue. Ini ngapain kita? Terserah lo gue. Kalau gue hitung-hitung poin gue jauh banget. Enggak lah, lo ada menang kan sekali. Ya kan? Sekali. Oke, nih parameter selanjutnya nih Sobat Jeep. Kita bakalan tes artikulasi. Patokannya mobil harus naik nih. Ini nggak asik nih begini nih. Nah, mobil harus naik sampai gantung begini nih. Ban yang nggak nyentuh, kita stop ya. Tapi nggak sampai segini sih. Ini Pokoknya naik pakai traksi momentum sampai dia spin. sampai dia spin. Begitu spin berarti itu travel maksimum. Maksimum. Kita berhenti. Patokan kita itu ya? Iya, terus kita hitung. Ya nggak? Oke. Seberapa jauh? Siap. Oke, kita jajal langsung. Gua duluan nih kayaknya nih, udah di sini. Langsung tinggal diukur. Udah. Nah, spin. Udah segini. Kita tandain ban belakang ya. Oke. Tadi yang bekas mie ayam. Sumpit bekas mie ayam. Mana, Rin? Kita tandain di sumbu rodanya ya. Sumber roda ya. Nah, belakang. Ini gua nih. Iya. Nah, lo jejaknya juga mesti lewat sini. Mesti Bekas ban ini sama. kan? Nggak usah diparkirin, ternyata udah bisa. Lanjut, terus. Hop. Lebih jauh dia. Terbukti kan? Ada saksinya. Iya, si videografer ya. Enggak nih, nggak bisa nih. Ada yang salah pasti. Sekali-kali gue menang namanya. Oh iya. Kok dia dapat tuh, nih pasti pengaruh sama wheelbase segala macem nih. Bukan wheelbase, sorry. Wheelbase mah sama ya. Sama. Wheel track? Kalau menurut gua mungkin ya Anabel, enggak juga sih. Yang pernah kita bahas waktu di Jimny, sasisnya ini. Oh iya, sasisnya Si dia lebih rigid. JB74 lebih rigid ya. Sasisnya lebih rigid. Si 74 tuh ada ex-member apa? Bukan cross-member, dia cross-member tapi kayak X gitu kan ya? Iya, bentuknya X di tengah Yang di kolong ya? Nah, di kolong. Jadi lebih kaku tuh sasisnya, lebih rigid. Pengaruh juga sih jadinya kayak gini. Si 43 katanya nggak se-rigid. Nggak serigid JB74. Tapi setahu gua kalau kita hitung dari RTI ya, JB43 kan dulu kita pernah hitung Iya. tuh RAM travel index tuh. Jadi berapa travel suspensinya, seberapa jauh mainnya. Si JB43 ini 30 inch. Gede amat. Banyak banget. Nggak ada yang 30 cm. 30 cm. Jadi travelnya tuh mainnya 30 cm. Nah, si JB74 kemarin juga waktu itu. sempat hitung dipakai RTI juga lebih banyak, padahal lebih banyak dari 30 cm. 35 35 sekian, 35 poin sekian. Tapi begitu di praktek begini kenapa jadi ini ada salah something nih sih. Salah di mana sih, Rin? Kan gue pas tuh jalurnya sama. Ini bannya Bimo nih kurang ke sini nih. Tuh. Bisa jadi Itu lo emang gue jauhin, Rin. Biar nggak jadi. kelindas. bisa jadi sudutnya salah. Gue tetap ngomong kalah aja. Aduh. Oke, kali ini Bimo menang. Yes. Bim, gue nggak terima nih kayaknya. Apaan lagi sih, Rin? Masa gue kalah lagi sih? Ya emang kenyataannya begitu. Suspensi kita sama. Iya, suspensi sama-sama trailing arm kan? Trailing arm Modelnya pakai radius arm. sama. Tapi kenapa gue kalah ya? Yang kita ukur si radius arm kan emang beda.
Iya sih bener beda sobat Jeep. Ternyata radius armnya Yang punya lebih mana nih? panjang ini. Yang punya JB43 lebih panjang, yang depan itu 70 ini. Panjangnya. radius Panjangnya. armnya. Yang belakang 82 cm. Yang punya lo yang 74, yang belakang 80 setengah kan? Yang depannya 69. Tapi beda sesenti itu loh. Tapi ya iya sih emang pengaruh sih. Sesenti di sini di ujung banyak kan? Iya benar-benar. Udah lah, Ya. gue menang lah. Iya, oke. Gua terima. Udahlah, kita lanjut lagi parameter berikutnya deh. Gue menang kan? Iya. Parameter selanjutnya nih, sobat Jeep. Giliran kenyamanan, tapi di medan off-road. Nah, off-road dong. Nah, gimana caranya? Om, mau ngapain Om? Lo, Jangan gua ajak. lo ikut kita. Gua dulu apa lo dulu nih? Lo dulu deh. Sweet lah. Kalah kan lo? Gue kalah ya? Kalah betul dulu. Lo ikut gua. Berarti naik mobil ini. Yan. Lo ntar lo bilangnya enak 43 ya. Bisik-bisik apaan? Ini jangan sampai jatuh. Oh. Kan mau tes off-road. Bener Yan ngomong gitu Yan? Oke. Yan naik Yan. Yan, pokoknya nanti gue traktir makan, tapi bilang mobil gue paling enak ya. Sip tuh. Gue mau kasih tunjuk ke lo nih Yan, suspensinya JB74, saya enak apa. Nih lo kira-kira ya, nih sekarang kita lihat di jalan guncang-guncang. Lo kan sebelumnya kesini naik Jimny Caribbean kan, jadi lo udah tahu kan rasanya kayak apa tuh kebanting-bantingnya. Wah, iya. Nah, ini kita lewat jalan sini. Speednya kita samain nanti biar Bimo juga segini. Kita speednya di 10 ya. Ini jalan keriting kan yang kita lewatin. Yes. Nah, nanti lo bedain deh sama Iya. 43. Tapi kalau bisa harus menang dulu ya. Santuy. Tapi semua ini enak sih. Enak ya? Ini enak. Enak lah. Empuk. Udah nggak kayak naik Jimny lo. Udah kayak nggak naik odong-odong. Gua tuh kalau liputan ya nih, maksudnya liputan ke luar kota pakai Caribbean kan. Iya. Suspensi lift spring, standarnya Jimny, fase Jimny yang keras kayak gitu. Gebrak-gabruk. Kayaknya kalau pakai ini gue bakalan nyaman banget, bisa ketiduran kayaknya di mobil. Nah, gue penasaran nih Sama yang punya Bimo nih. Bimo ya. Tapi gue akuin ya, Nah, ini nyaman. nyaman kan? Ini nyaman. Yo, ini soalnya kita sebelum main Yan. Tapi nyamanan mana sama mantan? Kalau yang mantan tuh biasanya udah nggak nyaman. Emang bener. Lebih Sama- nyaman ini ya. Sama gebetan biasanya nyaman ya. Kalau gebetan kan baru, jadi nyaman. Iya. Ini juga gitu, Jimny Emang baru. gitu, bener. Ya, Jimny baru nyaman Nyaman, pasti. Bener. betul. Sama kayak gebetan kan? Setuju nggak lo? Setuju. Oke, tas lo. Nah, berikutnya lo nyobain punya Bimo nih, 43. Jadi lu mau naktir gue apaan? Ya kalau misalkan ntar gua menang, lo mau makan apa gua traktir deh, pokoknya. Oke ya? Wih. Sekarang giliran JB43 ya. Oke. Lo kan tadi udah jalan sama Rindra tuh, Oke. pakai JB74. Sekarang lo rasain. Oke. Enak ya? Ya nggak tahu. Nyaman nih. Kalau lo nanya gue Ini ya. gue kan tadi kita lewat sini juga kan naik Caribbean kan, lebih nyaman naik ini daripada naik yang tadi, Yang mana? naik Caribbean. Cuman Ya lo nggak bisa bandingin sama Perdao. iya, Sama 74 Sama. deh. Kan lo tadi abis sama Rindra. yoi. Nah, sekarang dengan rute yang sama, speed yang sama, gue pengen tahu dari lo yang katakan belum naik ini sama sekali kan? Iya betul. Nah, gimana Yan? Empuk mas, Empuk ya? empuk, enak. Neos 10 km ya tadi. 10. Dia nembak. Oke, Mantap. mantap. Di bawah 10. 0. Empuk. Nih, empuk nih. Ini empuk. Nah, ini kan empuk juga nih. Terus gue nanti bilang ke Pak Rindra apaan nih? Ya sesuai yang lo rasain dong. Oke. Jangan Nggak jadi yang tadi dibisikin. nanti dibully netizen lo, Bray. Enggak lah. Real aja. Pak Rindra mau naktir gue mie ayam. Ya mie ayam doang. Gua mie ayam bakso deh. Semuanya mau naktir. Oke. Oke. Ntar kita adu di depan Pak Rindra. Oke. Pokoknya ya lo mesti sampaiin yang real dong, yang lo rasain apa, yang karakternya. Ini sebenarnya beda-beda tipis ya. Betul. Antara 43 sama 74 di bagian suspensi ya. Cuma beda beberapa senti lah, si long arm segala macam.
Nah sekarang keputusan ada di lu. Gue kagak bakal terpancing sama omongannya Pak Rindra, sama omongannya Pak Bimo. Pokoknya gue bakal ngasih tahu yang real. Itu harus. Tenang aja, gue panggil Pak Rindra. Gue naik ini empuk, nyaman. Gue naik sana empuk, nyaman juga. Sebenarnya sih kayak nggak ada bedanya sih kalau menurut gue. Dit, kita traktir dong berarti. Gue nggak nyogok. Siapa yang mau nraktir? Tadi katanya nyogok ke Darian. Tadi gua dibilang. Udahlah. Pokoknya parameter ini apa? Dua-duanya ya lo yang nilai. Lu yang bertanggung jawab ini dong. Iya. Sama-sama empuk, sama-sama nyaman. Oke? Oke, thank you Marian. Thank you. Tiga, 2, 1. Wah, Lebih sih ini. Hah? lebih dalam gue kan? Beda 40 cm 50 cm ada kali ya? Lumayan. Lebih 40-50. Jadi nih dari patok tadi kita mulai Pakai strap. pakai strap biar lurus kan. Dari sana ke sini tadi pakai meteran yang 5 meter nggak nyampe. Berarti Lebih dari 4,9. lebih dari 4,9. Kalau dari brosur radius putarnya 4,9. Di Di 2H kali ya. 2H. Nah, ini kita 2WD. coba di 4R. Parlo. Jadi di 4x4 emang pasti radius putarnya jadi Tarik-tarik. jadi berubah tuh karena pasti jadi lebih jauh. Nah, Bimo lebih pendek nih. Jadi buat off-road Berarti gue lebih enak lincah dong. Iya. Kalau off-road. Bener. Kita beda wheelbase ya pasti kan? Gue 2250. Sama dong kita. Sama. Wheel track kali, wheel track. Wheel track mungkin beda, lebih lebar. Oh iya, gue lebih lebar. Ya mau lebih lebar gue yang menang. Hehe. Lumayan dapat. Akhirnya Bimo ngumpulin poin lagi nih. Oke, terakhir Sobat Jeep, sudah kita tes semua akselerasi 050 di tanah, Radius putar. crawling rasionya, turunan, engine sampai brake, nanjak, artikulasi. artikulasi, dan terakhir kita mau hitung nih. Kita emang udah punya sih patokannya pakemnya dari brosur. Tapi kita mau hitung langsung seberapa derajat approach angle sama departure angle si JB74 sama 43. 43 sebenarnya kita udah pernah ngukur ya. Atau di inside gym nih. Bisa jam 8, cuman biar sekarang kan langsung nih railnya segini, tak, Ya. biar kelihatan, oke? Oke, kita hitungnya pakai ini nih, alat klinometer dan patokannya pakai penggaris. Garis. Ayo. Ayo. Oke Sobat Jeep, jadi kita udah hitung. Tadi diukur pakai alat klinometer, terus pakai patokan penggaris. Gua kalah 1 derajat doang sama JB43. JB74 gua. JB74 approach-nya depan. 37. Approach, 37 derajat. 37 derajat. JB43 38 derajat. 38 derajat. Tapi yang belakang departure-nya sama. Sama, departure angle-nya sama. 54 derajat ya. Approach-nya kita beda 1 derajat. Bimo lebih menang 1 derajat doang. 1 derajat lo kena Mau beda kerikil. 1 derajat, mau beda 1 gerbong kayak 1 kecamatan. Kalau kata Vin Diesel, winning is winning. Fast and Furious banget sih. Gua menang 1 derajat. 1 derajat. Jadi gimana? Gua harus mengaku kalah secara poin keseluruhan. Tapi Sobat Jeep, ini poin menurut kita ya. Kalahnya pun nggak signifikan menurut gua sama Bimo ya. Tipis-tipis banget. Tipis-tipis banget. Misalkan emang kalau secara performance si 74 menang. Iya. Secara teknologi 74 juga menang. Menangnya banyak. Tapi secara spek yang di luar fitur, di luar teknologi, 43 lumayan. Dari turunan lo lebih engine brake-nya lebih bagus. Biarpun rasio gearnya sebenarnya gedean gua. Iya. Tapi gua nggak tahu kenapa ya, kita begitu turun si 74 lebih ngeloyor.
Biarpun kita waktu adu crawling Lebih low. lebih low gua, tapi begitu Gua dipakai lebih cepat. turunan kalah gua. Mungkin Contoh kayak radius putar. Ya cuma kalahnya cuman Ya, berapa kalah. senti sih, nggak sampai yang nggak jauh. semeter gitu kan, Iya. enggak. Cuman beda-beda tipis. Yoi. Terus yang lucu ini Rin, approach. Gue cuma menang 1 derajat. Iya. Jadi Bimo tuh kecolongan menangnya di approach. Oke. Jadi kesimpulannya dari parameter yang kita coba nih, ada 7 parameter tadi, Nah, lo menang 4. ada yang draw juga. Masing-masing pasti punya kelebihan sama kekurangan ya Rin. Ya setuju nggak? Setuju. Tapi biar bagaimanapun, gue tetap suka Jimny sih. Mau yang Jimny itu, Dia mau yang soalnya kecilnya 43, pakai Jimny mau sih. 74. Gue dari kecil sampai umur segini pakai Jimny. Kalau lo kan tua di Nissan Patrol. Tuh Nissan Patrol. Dia tua Nissan Patrol, makanya kayak Jimny tuh apaan sih? Mobil Cobain kecil dulu. menurut gua zaman dulu tuh. Nah, tapi ini gua dari generasi ketiga, gua emang udah jatuh cinta sih sama Jimny. Karena udah lebih bertenaga, nggak Yeah. ngoyo kalau pakai nanjak, terus lebih nyaman dipakai off-roadnya gitu-gitu. Jadi ya JB74 dan JB43 oke sih ya buat kita punya. Tapi kalau lo pribadi, lo pilih mana? Ini sih. Gue pengen 74 sih. Oh iya, Full fitur. nggak mau susah dia. Kalau gua pilih 43, lebih unik, nggak Iya ada yang sih. pakai, ya kan? Kata Indra bener, di Indonesia yang resmi dijual sampai mobil ada 88. Iya, cuma 88. Ditambah importer umum ya mungkin pasti nggak sebanyak yang Nggak sampai 150 kali ya. nggak sebanyak yang JB74 ya. Oke Sobat Jeep, ini udah berhubung udah sore, nggak kerasa nih bikin syuting ini. Thank you buat Mas iya. Rio Mas dari Aryo dari Garasi Pejabat yang udah IG-nya Garasi Pejabat. minjemin kita JB43-nya JB43-nya. dan rela dipakai over-overan dikit ya. Oke Sobat Jeep, jangan lupa follow IG-nya Majalah Jeep. Itu ada IG dan Facebook-nya Majalah Jeep. Dan kalau suka sama video ini, di Like dong. like ya, dan di komen. Kita bakal bikin video apa nih, kasih masukan. Masukkan. Terus share ini kalau suka dan hidupin loncengnya biar pada tahu tuh kalau kita bikin video baru, ya nggak? Siap. Oke Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton Thank you. sampai habis.